Rekayasa ekonomi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengatur, mengendalikan, atau memanipulasi faktor-faktor ekonomi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan cara mengubah berbagai variabel ekonomi seperti tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, inflasi, dan permintaan konsumen, sehingga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Tujuan dari rekayasa ekonomi dapat bermacam-macam, seperti mengatasi krisis ekonomi, menstimulasi pertumbuhan ekonomi, atau merespon kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi lainnya. Rekayasa ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, atau institusi keuangan lainnya. Namun dalam beberapa kasus, rekayasa ekonomi juga dapat memiliki dampak yang tidak diinginkan, seperti mendorong terjadinya gelembung ekonomi atau menciptakan ketergantungan terhadap stimulus ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan rekayasa ekonomi harus dirancang dan dilaksanakan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi kondisi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Rekayasa ekonomi biasanya dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, dan institusi keuangan lainnya seperti bank-bank besar atau perusahaan investasi. Pemerintah biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan rekayasa ekonomi karena memiliki kekuasaan dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, serta memiliki akses terhadap berbagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bank sentral juga memiliki peran yang sangat penting dalam rekayasa ekonomi, khususnya dalam mengendalikan suku bunga dan menstabilkan nilai tukar mata uang. Bank sentral dapat melakukan intervensi pasar untuk membeli atau menjual mata uang untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Selain itu, bank sentral juga dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Institusi keuangan seperti bank-bank besar dan perusahaan investasi juga dapat melakukan rekayasa ekonomi dengan cara mengubah investasi mereka dalam aset-aset tertentu, seperti saham atau obligasi, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mengurangi risiko atau mencapai pengembalian investasi yang lebih besar. Namun, kegiatan rekayasa ekonomi oleh institusi keuangan biasanya lebih terbatas dan terkait dengan kepentingan mereka sebagai investor. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan rekayasa ekonomi, tergantung pada tujuan dan kebijakan yang ingin dicapai. Beberapa metode umum yang digunakan dalam rekayasa ekonomi antara lain: kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Contohnya adalah kebijakan pengeluaran untuk membangun infrastruktur, subsidi, dan program sosial, serta kebijakan pajak untuk mengatur pengumpulan penerimaan negara. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral terkait dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan suku bunga. Contohnya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan, serta mengubah jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka. Devaluasi mata uang, yaitu menurunkan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk meningkatkan daya saing produk ekspor, sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa. Stimulus fiskal, yaitu memberikan insentif fiskal kepada masyarakat atau perusahaan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
Contohnya adalah memberikan insentif pajak untuk investasi atau pengeluaran konsumsi. Stimulus moneter yaitu memberikan insentif moneter kepada masyarakat atau perusahaan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Contohnya adalah menurunkan suku bunga atau memberikan likuiditas kepada bank. Namun perlu diingat bahwa penggunaan metode rekayasa ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan seperti inflasi, deflasi, atau gejolak pasar. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan ekonomi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan terukur untuk meminimalkan risiko dan mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.